Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita bersama-sama menggemahkan di dalam nyawa, menggemahkan di dalam jiwa, menggemahkan di dalam hati, menggemahkan di dalam roh, dan menggemahkan di dalam kehidupan ini kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pagi yang indah ini, kajian kami beri judul Semua Agama Sama. Sadaqallahul azim. Di sisi syariatnya, bila di dalam kajian syariat, maka yang dikatakan agama itu dengan berbagai macam aneka ragam nama-nama agama yang berbeda-beda. Ada agama Islam, ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, Majusi, Sabi'in, dan sebagainya. Akan tetapi semua nama-nama, semua label-label agama-agama yang kita kenal, semuanya hanyalah agama-agama nafsiyah. Agama-agamanya hawa nafsu. Agama-agamanya individual masing-masing hati manusia. Yang mana manusianya masih berdiri kokoh dengan kebenaran keyakinannya. Masih berkuasa dengan apa yang sudah dipeluknya, sudah meyakini, sudah mempercayai, sudah mengakidai agama-agama nama, agama-agama label yang selama ini dianutnya. Maka dari itu, terkadang ada saling hujat menghujat antar agama yang satu dengan agama yang lain. Agama yang satu tidak mau dihina agamanya, dan agama yang lain pun juga tak mau dihina agamanya dengan agama yang lain.
Karena agamanya masih agama nafsiyah, agama hawa nafsu, agama iblis dan setan, yang dengan mudahnya iblis dan setan bertujuan untuk mengadu domba, untuk membentur-benturkan manusia kepada manusia yang lainnya. Inilah realita yang kita alami dan yang kita hadapi selama ini. Jadi agama-agama hanyalah dogma-dogma saja yang terlukis, teraplikasi di dalam benak dada kita yang sudah turun-temurun. Masing-masing kita berpegang teguh atas agama yang kita peluk. Jadi seolah-olah hanya agama kita saja yang paling benar. Agama orang lain salah. Agama orang lain kafir bagi orang-orang Islam. Sama pun juga bagi orang-orang yang beragama lain menurut diri dan agamanya. Dirinya merasa benar dengan agamanya. Dan yang lainnya, termasuk Islam yang lainnya, dianggapnya kafir. Jadi masing-masing nafsiyah diri kita menganggap orang-orang lain sebagai kafir yang tidak sama agamanya dengan agama kita secara agama kulit, agama dohir, agama syariat wahai. Maka dari itulah terjadilah zaman-zaman jahiliyah. Masing-masing agama berpegang teguh dengan masing-masing agamanya. Jadi masuk di dalam lembah jahiliyah yang mana diri manusia kita merasa lebih mulia, lebih bangga dengan apa yang sudah kita peluk dan apa yang sudah kita anut selama ini. Jadi menganggap hanya diri kitalah yang paling benar, orang lain salah. Ini berarti agama-agama yang salah. Karena yang dikatakan sesungguh-sungguhnya agama itu sebenarnya agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang ahad, agama yang tunggal. Jadi seluruh label-label, seluruh nama-nama agama dikumpulkan menjadi satu, dipusatkan di dalam uripe Allah. Itulah yang dimaksud semua agama sama bila hatinya mau tunduk patuh dengan siapa yang menciptakannya. Apapun nama-nama agama kita yang kita peluk, Islamkah, Nasranikah, Yahudikah, Majusikah, dan sebagainya. Bila di dalam hati kita sudah bertemu dengan yang sebenar-benarnya agama, sudah bertemu dengan yang sebenar-benarnya tempat kembali kepada Sang Maha Pencipta, maka nama-nama agama yang berlabel-labelkan nama itu hancur lebur menjadi ahad di dalam agama roji'un, agama yang pasrah. Pasrahnya apa? Pasrahnya hidup dan badan kita kembali kepada hanya miliknya Allah. Itulah yang dimaksud agama Allah, agama Tuhan. Jadi di dalam beragama selama ini kita banyak salah kaprah. Yang mana jalan akhir, jalan kepulangan kita di dalam hati kita bukan kepada Allah, tapi kepada hawa nafsu
kita sendiri selama ini. Berarti secara syariat yang memeluk sebuah agama, akan tetapi secara hakikatnya kita masih jauh dari agama. Kita masih jauh dari jalan menuju pulang kepada Allah. Jauh dari agama yang rahmatan lil alamin. Jadi di sini definisi sebuah agama adalah, mari kita buka di dalam surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Yang artinya kitab ini diturunkan oleh Allah yang maha mulia dan maha bijaksana. Jadi di sini rujukannya, domirnya, jalan pulangnya kitab, dalam kurung Al-Quran. Ini diturunkan oleh Allah yang maha mulia, maha bijaksana. Ini makna arti secara yang tertulis, makna arti yang secara tersurat. Jadi di dalam Al-Quran itu ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat, ada makna sesuai dengan makna apa huruf yang ada di dalam Al-Quran, dan ada makna yang terrahasia, yakni makna mutasyabbihatnya. Makna rahasia di dalam atau di atas rahasia. Jadi tanda kurung di dalam ini yang menyebutkan Al-Quran, yang ditafsiri oleh ahli-ahli tafsir. Di sini saya tafsiri kitab Al-Quran jadi menjadi kitab tubuh manusia inilah yang diciptakan oleh Allah, yang dibuat oleh Allah, yang diperankan oleh Allah, yang diperjalankan oleh Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Jadi sesungguhnya siapakah kitab-kitab itu? Masing-masing diri kitalah kitab-kitabnya Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sebuah rahasia dan akulah yang merahasiai manusia. Jadi domirnya di sini kitab diri, kitab keakuan diri, kitab diri manusia inilah yang diperankan oleh Tuhan yang maha mulia. Jadi bila kita belum tahu siapa diri kita, maka selamanya takkan pernah tahu siapa diri Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa tak mengenal siapa diri manusianya di hatinya, maka ia takkan pernah pula mengenal Tuhan yang telah menciptakan dirinya di hatinya. Jadi awaluddin ma'rifatullah, sebuah agama itu hanyalah menyaksikan Allah sebagai sang pencipta. Maka lewat pintu untuk mengenal Allah itu, untuk mengenal Tuhan sang pencipta itu, yakni mengenal yang diciptakan. Mengenal ciptaan siapa? Diri kita inilah yang wajib kita kenal dahulu sebelum kita mengenal Tuhan yang telah menciptakan kita. Coba kita hayati, coba kita tafakuri di dalam hati kita. Bila tanpa uripe Allah, bila tanpa kita diwujudkan, dihidupkan di dunia ini, apakah mungkin kita tahu bahwa diri kita ini adalah manusia? Tanpa uripe Allah,
Bagaimana mungkin kita tahu bahwa diri kita adalah makhluk tanpa uripe Allah? Apakah mungkin kita tahu kepada nama-nama kita sendiri, nama dohiriyah kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa tahu terhadap diri kita sendiri, sementara diri Allah selama ini yang memerankan diri manusianya? Jadi sesungguhnya siapakah yang mengenal Allah itu? Yang mengenal Allah, ya Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi tak mungkin kita bisa mengenal Tuhan dengan kendaraan diri manusianya. Jadi yang wajib, yang harus kita tunggangi, yang harus kita naiki, yaitu kendaraan barokah, yakni uripe Allah. Dengan uripe Allah inilah maka terwujudlah segala sesuatu. Dengan uripe Allah inilah maka kita tahu siapa diri kita, siapa kemakhlukan kita, siapa nama kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita aktivitaskan. Kita akan tahu bila diri kita sudah kembali kepada yang menciptakan diri kita. Maknanya ketahuan atau pengetahuan kita itu hakikatnya adalah ketika kita sudah tak tahu lagi diri kita, maka itulah tahu, maka itulah makrifat. Jadi sesungguhnya makrifat yang sebenar-benarnya makrifat di sisi Allah adalah ketika diri kita sudah tak bermakrifat lagi, sudah tak tahu diri lagi di hati kita kecuali Allah. Itulah makrifat. Makrifat adalah manusia yang sudah tak makrifat lagi. Jangankan makrifat kepada Tuhannya, makrifat tahu kepada dirinya saja tak mampu bila manusia tidak diciptakannya, bila manusia tidak dihidupkannya, bila manusia tidak diperankannya di muka bumi ini. Jadi benarlah sebuah ayat, Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal diriku dengan Tuhanku. Aku mengenal ragaku dengan Tuhanku. Aku mengenal ilmu-ilmuku dengan Tuhanku. Aku mengenal amal-amalku dengan Tuhanku. Aku mengenal segala kewujudan-kewujudan segala sesuatu. Mengenal semua itu dengan Tuhanku, yakni uripe Allah lah yang lebih nyata daripada yang nyata yang selama ini kita nyatakan di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayatnya di dalam surat Az-Zumar yang kedua. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Inilah yang dimaksud agama Allah. Ketika apa? Ketika manusianya sudah datang menyerahkan semua amanah-amanah yang diembannya, yakni amanah kehidupan, amanah badaniyah, amanah ilmu, amanah amal, amanah aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan, amanah ketika kita bekerja, amanah ketika kita lagi ibadah dan sebagainya.
Semua itu hanya titipan dan semua itu hanya amanahnya uripe Allah. Bila kita sudah pasrahkan kembali semuanya total jenderal bahwa hidup ini Allah, bahwa badan ini ciptaan Allah, bahwa segala apapun yang teraktivitaskan di dalam antara hidup dan badan inilah peran-perannya Allah. Inilah yang dimaksud agama Tuhan. Jadi bagi siapapun orangnya, apapun nama agamanya, bila di dalam hatinya sudah pasrah total jenderal seperti yang demikian, maka ia sudah masuk di dalam agama Tuhan. Apapun label agamanya. Jadi agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi, Majusi, Sabi'in, itu hakikatnya sama bila manusianya beragama dan bertuhan dengan sebenar-benarnya beragama dan bertuhan, yakni pasrahkan hatimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Itulah pusatnya segala agama. Itulah pusatnya bagi seluruh manusia untuk kembali kepada asal-usul cikal bakal badan dan hidup ini, yakni kembali kepada uripe Allah. Inilah yang dimaksud semua agama itu sama bila hatinya sama. Namun bila agama itu meskipun agamanya sama-sama Islamnya, tapi hatinya berbeda, maka tidak sama agamanya, tidak sama Tuhannya, tidak sama syariatnya. Orang-orang yang sudah memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, syariatnya syariatullah, torekohnya torekotullah, hakikatnya hakikatullah, ma'rifatnya ma'rifatullah. Manusianya punya apa? Manusianya tak punya apa-apa. Bila di dalam hati kita sudah sampai ke dalam makom tak punya apa-apa dan tak punya siapa-siapa, maka itulah yang dimaksud agama Allah, agama yang pasrah dan selamat hati kita menuju Sang Maha Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah agama-agama yang esa. Jadi seluruh manusia berawal dari agama Allah dan seluruh manusia pun juga kembali berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Apa ending segala manusia? Seluruh manusia adalah endingnya adalah kematian. Ketika manusianya mati, itulah yang dimaksud manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Apa maknanya? Manusia berbondong-bondong menyerahkan semua amanah-amanah yang diembannya selama ini. Sehingga ketika manusianya sudah mati atau meninggal, maka manusianya tak bisa apa-apa lagi kecuali diam. Inilah yang dimaksud agama yang pasrah. Dan inilah agama Tuhannya seluruh manusia. Bila di dalam hati kita tak ada pasrah kepada asal-usul kejadian kita, tidak ada pasrah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, agama apapun kita, maka semua itu hanyalah agamanya iblis dan setan. Agama yang selalu menyerupai Allah di dalam hati kita. Agama yang selalu kita mensyirik-syirikan Allah di dalam hati kita. Agama yang selalu membuat tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan selain Allah di dalam hati kita selama ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih di dalam keheningan-keheningan ini. Berlatih mencabut nyawa, berlatih bunuh diri, berlatih mengenyah-enyahkan diri, berlatih mensunyi-sunyikan diri, berlatih tidur di dalam bangun. Silahkan mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari kita lanjutkan kembali di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahid dinul khalis. Walladzina اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من huwa kadhibun kafar. Yang artinya, ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Jadi sebenarnya agama-agama apapun yang kita peluk selama ini, ketika ada syirik di dalam hati kita, ketika kita merasa lebih wujud daripada Allah, ketika kita merasa lebih hidup daripada Allah, ketika kita merasa berkuasa daripada Allah di dalam hati kita, apakah kita sudah masuk di dalam agama Allah? Hati kita syirik kok. Hati kita hanya memberhala-halakan agama-agama yang telah banyak kita peluk. Jadi bermacam-macam agama yang ada di dunia ini, yang mana landasan di dalam hati kita selama ini masih sama-sama syiriknya kepada Tuhannya. Karena yang ada masih manusianya. Inilah yang dimaksud, semua agama itu sama-sama syirik kepada Tuhannya. Agama Islam di dalam hatinya yang wujud hanya manusianya, yang hidup hanya manusianya, yang berkuasa hanya manusianya, agama syirik. Agama Nasrani pun juga begitu, di dalam hatinya yang ada bukan Allah, yang wujud bukan Allah, yang hidup bukan Allah. Sedangkan yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas hidup dan badan ini selama ini masih manusianya. Itu pun agama yang sesat juga, sama-sama sesatnya. Agama Yahudi pun juga demikian. Bila di dalam hati pemeluknya Tuhannya tak ada, yang ada hanya hawa nafsunya sendiri,
ya sama-sama syirik. Semua nama-nama agama yang ada di dunia ini, semua nama-nama golongan-golongan apa saja yang ada di dunia ini, semua aliran-aliran apa saja yang ada di dunia ini, semua madhab-madhab apa saja di dalam dunia ini, bila di dalam hati kita masih kewujudan diri manusia kita daripada Allah, maka itu ya agama yang sama, agama-agamanya syaitan. Yang mana hati masih ingkar, yang mana hati masih syirik kepada Tuhan yang telah menciptakan kita selama ini. Jadi inilah yang dimaksud semua agama itu apa? Sama-sama syiriknya di dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak mempertuhankan Tuhan yang telah menciptakannya. Kenapa? Karena tidak mempertuhankan Tuhan yang telah menciptakan semua nama-nama agama itu. Akan tetapi bagi pemeluknya, baik itu pemeluk agama Islam, pemeluk agama Nasrani, pemeluk agama Yahudi, Majusi, Sabi'in, Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya. Tapi bila hati kita sudah kita pasrahkan total general kepada Allah, yang mana jiwa, hati, roh, nyawa, dan badan ini sudah kita pasrahkan kembali, kita berikan kembali, kita kembalikan kembali kepada yang berhak atas semua itu, maka itulah yang dimaksud agama Tuhan yang jauh dari kesyirikan. Agama apapun kita, baik muslimin, Nasrani, Yahudi, Majusi, bila hati sudah pasrah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, maka itu pun sama, yakni agama, semua agama yang sama. Jadi label-labelnya saja yang membedakan, tapi inti dari inti semua agama yang ada di dunia ini, yakni pulang kembali ke rahmatullah, ke rahmat Tuhannya, kembali kepada yang menciptakannya. Inilah yang dimaksud semua agama sama. Meskipun beda-beda gelar nama agamanya, bila hati sudah menyatu, ahad kembali kepada yang esa, apapun nama-nama agamanya, yaitu disebut agama itu sama, semua sama. Ada sama-sama syiriknya, ada sama-sama imannya. Meskipun kelihatannya nama-nama itu berbeda, nama-nama agama itu berbeda-beda namanya. Yakni semua agama itu sama versi manusia dan versinya Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi orang-orang yang belum membuktikan keberadaan, kewujudan dan kehidupan Allah di dalam hatinya, maka kita atau manusia yang seperti demikian masih jauh dari agama Allah. Agama-agama nama yang dipeluknya selama ini hanyalah agama-agama formalitas saja, agar supaya diakui oleh seluruh manusia bahwa kita sudah beragama ala iblis dan syaitan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi buktinya bahwa semua agama itu sama. Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya dan tak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul adzim. Mohon maaf. Jadi inilah yang dimaksud, semua agama itu sama bila hatinya kembali kepada Tuhannya. Apapun label-label nama-nama agama itu, bila sudah mengenal Tuhan yang Esa, maka semua nama-nama agama itu sama di sisi Allah. Tidak sama di sisi iblis dan setan. Jadi sudah dijelaskan, sesungguhnya orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja mereka, apapun nama agamanya, bila di antara mereka beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah? Ya menyaksikan Allah di dalam dirinya. Ketika dirinya sudah rela, ridho, menuju bersujud kepada Adam. Bila manusia sudah rela, ridho, bersujud kepada Adam, yakni bersujud kepada ketiadaan diri manusianya di hatinya, maka nyatalah Allah sebagai yang paling wujud daripada diri manusia kita. Itulah yang dimaksud iman kepada Allah. Ketika Allahnya sudah tidak gaib lagi, ketika Allahnya sudah wujud dan nyata di dalam peran-perannya, di dalam ayat-ayatnya bagi hambanya, itulah yang dimaksud iman. Menyaksikan langsung secara live siapa yang telah menciptakannya. Itu rukun iman yang pertama. Rukun iman yang kedua menurut ayat ini yakni percaya kepada hari akhir. Untuk membuktikan, untuk merealisasikan rukun iman yang pertama, yakni iman kepada Allah, maka kita harus merealisasikan dulu, mengakhirkan dulu kehidupan kita, mengakhirkan dulu badan-badan kita. Maknanya dipasrahkan kembali kepada lillahi ta'ala. Maka dengan begitu nyatalah iman kepada Allah bila diri kita sudah tak nyata lagi. Kemudian rukun iman yang ketiga yakni beramal soleh. Bagaimana mungkin kita bisa beramal soleh sementara yang wujud, yang hidup masih diri hawa nafsu kita di hati kita. Berarti amaliyahnya, amal solehnya hanyalah untuk iblis dan setan. Hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri-sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi untuk bisa beramal soleh harus mati dulu, harus baiat dulu. Maka setelah mati atau setelah baiat, maka pasti bisa beramal soleh. Apa amal soleh itu? Amal yang mana di dalamnya kita tidak ikut-ikut beramal lagi. Itulah makna dari amal yang lillahi ta'ala. Sudah Allah sendiri yang beramal. Sudah yang maha suci sendiri yang merajai seluruh ciptaan-ciptaannya. Itulah yang disebut amal yang soleh, amal yang bersih, amal yang suci, amal yang lurus kembali kepada uripe Allah. Maka rukun iman yang ketiga, ia akan dengan merealisasikan rukun iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada dan mengerjakan amal soleh, maka di dalam hatinya itulah keberuntungan manusianya, akan tenang hatinya di sisi Tuhannya. Inilah yang dimaksud semua agama atau nama apapun label-label agamanya, bila melaksanakan rukun iman yang 3 yang ada di ayat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-62 ini, yakni 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan 3 beramal soleh, maka ia menjadi ahli surga. Apapun nama-nama label agamanya, apapun nama-nama golongan-golongannya, apapun nama-nama aliran-alirannya, apapun nama-nama madhab-madhabnya, bila dirinya sudah rela, ridho, tak wujud lagi di dalam hatinya kecuali Allah, maka selamatlah. Inilah agama yang kafah, agama yang pasrah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah pasrahnya hatimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah agama Tuhan, bukan agamanya iblis. Selama ini kan kita masuk agama iblis. Apapun nama agama kita, semuanya sama. Sama-sama Tuhannya pertuhankan iblis. Kenapa? Karena di dalam hati kita selalu mensekutukan Allah. Jadi agama yang sama. Sama-sama agamanya setan. Apapun label-label namanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika sudah masuk ke dalam agama Allah, maka hati kita akan selalu tenang. Di dalam ketenangan, di dalam kebahagiaan, di dalam keenjoyan. Jadi hati kita selalu tidak takut kepada urusan-urusan dunia. Kenapa? Karena kita sudah dihidupi Allah, pasti pun juga dipelihara oleh uripe Allah. Jadi tenang wae hati kita selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita sama-sama belajar memahami dan mengaplikasikan dari paparan-paparan ini, termasuk khususnya saya pribadi dan kita semua. Kita sama-sama belajar di dalam uripe Allah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan salawat dzalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم
سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.